Selamat siang anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Sebagai masalah pertama, Rio dan temannya makan di sebuah angkringan. Mereka memesan 3 pisang goreng dan 2 gelas es jeruk di angkringan tersebut. Tak lama kemudian Alex dan teman-temannya datang memesan 5 pisang goreng dan 3 es jeruk. Rio menantang Sigit menentukan harga 1 pisang goreng dan harga 1 gelas es jeruk. Jika Rio harus membayar 9.000 untuk pesanannya dan Alex harus membayar 14.000 untuk pesanannya, berapa harga 1 pisang goreng dan es jeruk per gelasnya? Sebagai alternatif penyelesaian yang pertama, sebagai petunjuk ingat kembali mengenai sistem persamaan linear yang sudah dipelajari. Buatlah sistem persamaan linear dari masalah tersebut lalu selesaikan dengan matriks. Kita misalkan X sebagai harga 1 pisang goreng dan Y harga es jeruk per gelasnya. Kemudian didapat sistem persamaan linear untuk pertama 3x plus 2y sama dengan 9.000, kemudian persamaan kedua 5x plus 3y sama dengan 14.000. Kemudian untuk menyelesaikan nilai x dan nilai y, kita peroleh rumus sebagai berikut, di mana x sama dengan B2 dikali C1 dikurangi B1 dikali C2 dibagi dengan A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 dan Y A1 dikali C2 dikurangi A2 dikali C1 dibagi dengan A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1, di mana A1 dikali B2 tidak sama dengan A2 dikali B1. Kemudian kita menentukan nilai X yang ada pada masalah pertama dengan mensubstitusi yang diketahui. Diketahui B2 dikali C1 3 dikali 9.000, kemudian B1 dikali C2 2 dikali 14.000. Selanjutnya A1 dikali B2 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi dengan A2 dikali B1, di mana nilainya 5 dikali 2. Kemudian diperoleh 27.000 dikurangi 28.000 dibagi dengan 9 dikurangi 10, diperoleh nilai 1.000. Kemudian menentukan nilai X, kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, di mana A1 dikali C2 3 dikali 14.000, A2 dikali C1 5 dikali 9.000, kemudian dibagi dengan A1 dikali B2 3 dikali 3, A2 kali B1 5 kali 2, diperoleh nilai 3.000. Jadi harga satu buah pisang goreng adalah 1.000 dan harga satu gelas es jeruk adalah 3.000. Kemudian dengan cara kedua, dalam konsep matriks, nilai A1 dikali B2 dikurangi dengan A2 dikali B1 disebut sebagai determinan matriks A1, B1 untuk baris pertama, baris kedua A2, B2, kemudian dinotasikan sebagai seperti nilai mutlak untuk baris pertama A1, B1, baris kedua A2, B2, atau bisa dituliskan dengan determinan A. Oleh karena itu, nilai X dan Y pada persamaan 2 dapat ditulis sebagai berikut. Dengan seperti nilai mutlak A1 dikali B1 baris pertama dan baris kedua A2, B2 tidak sama dengan 0. Kemudian, kembali ke persamaan 1 dengan menerapkan persamaan 3, maka diperoleh nilai X 1.000 dan nilai Y 3.000. Prosesnya seperti ini. Jadi, harga satu pisang goreng adalah 1.000 dan harga satu gelas es jeruk adalah 3.000. Kemudian kita rangkum notasi determinan, dimisalkan matriks A, di mana baris pertama entry-entrynya A, B, baris kedua C, D. Kemudian determinan dari matriks A dapat dinyatakan sebagai det A atau sama dengan seperti nilai mutlak A. Kemudian sama dengan nilai mutlak, seperti nilai mutlak maksud saya, untuk baris pertama AB, baris kedua CD sama dengan AD dikurangi CB.
Kemudian masalah kedua, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Yang pertama, 2x plus y plus z sama dengan 12. Persamaan 2x plus 2y min z sama dengan 3. Kemudian persamaan 3x min y plus z sama dengan 11. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Sebagai alternatif penyelesaian, sebelum ditentukan penyelesaian masalah di atas, lebih dahulu periksa apabila matriks A adalah matriks non-singular, atau beberapa cara untuk menentukan determinan A antara lain dengan metode Sarus. Metode Sarus yaitu determinan A, di mana ini entry-entry-nya pada baris pertama seperti nilai mutlak, A11, A22, A33, A13, kemudian baris kedua A21, A22, A23, kemudian baris ketiga A31, A32, A33, kemudian ditambah dengan dua kolom pertama, yaitu A11, A12, baris kedua A21, A22, baris ketiga A31, A32. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya, ini A1, A11, A22, A33 sebagai positif, kemudian A12, A23, A31 juga positif, kemudian A13, A21, A32 juga plus, kemudian yang dari kiri bawah ke kiri atas, A31, A22, A13 diagonal yang pertama, kemudian diagonal kedua A32, A23, A11 juga negatif, kemudian A33, A21, A12, kemudian tandanya juga negatif. Diperoleh seperti di bawah ini. Kemudian untuk menyelesaikan ketiga persamaan linear tadi, diketahui matriks A, baris pertama A1, maksud saya matriks A, baris pertama 2, 1, 1, dan baris kedua 1, 2, min 1, baris ketiga 3, min 1, 1. Kemudian determinan A seperti tadi, dengan menambahkan dua kolom, yaitu kolomnya untuk kolom pertama 2, 1, 3, kolom kedua 1, 2, min 1. Diperoleh determinannya sama dengan min 9. Kemudian, gunakan determinan matriks untuk menyelesaikan ketiga persamaan dari sistem persamaan 3 variabel. Untuk menentukan nilai X, yaitu dengan mencari determinannya, kemudian diperoleh nilai X sama dengan 3. Kemudian menentukan nilai Y, seperti sebelumnya, menggunakan rumus sebelumnya, diperoleh nilai Y sama dengan 2. Kemudian menentukan nilai Z, yaitu seperti persamaan sebelumnya juga untuk menentukan Z, diperoleh nilai Z sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas adalah 3, 2, dan 4. Kemudian selanjutnya sifat-sifat determinan matriks. Untuk sifat yang pertama, yaitu misalkan matriks A, di mana matriks A baris pertama 2, 3 entry-entry-nya, kemudian baris kedua min 2, min 5, dan matriks B baris pertama min 2, 4 entry-entry-nya, kemudian baris kedua entry-entry-nya 1, 2. Kemudian kita menentukan masing-masing nilai determinan, di mana determinan A yaitu 16, kemudian determinan B
min 8. Jadi determinan A dikali B sama dengan min 128 atau min 128. Kemudian matriks A dikali B, dimana seperti pada pertemuan selanjutnya, menggunakan sifat perkalian matriks diperoleh nilai sama dengan min 128. Jadi berdasarkan contoh ini tadi, diperoleh sifat 3.1. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli jika determinan A sama dengan seperti nilai mutlak A dan determinan B sama dengan seperti nilai mutlak B, maka determinan A dikali B sama dengan menentukan nilai masing-masing determinan A dikali dengan menentukan nilai masing-masing determinan B. Atau secara singkatnya, jika kita ingin menentukan nilai determinan A dikali B bisa dengan menentukan determinan A terlebih dahulu atau B terlebih dahulu baru dikalikan, atau dengan cara kita mengalihkan matriks A dan matriks B, baru kita menentukan determinan dari A dikali B tersebut. Sama saja. Untuk sifat yang kedua, misalkan matriks A untuk baris pertama entry-entrynya 2, 3, baris kedua 1, 4, dan matriks transposnya dari matriks A adalah baris pertama entry-entrynya 2, 1, dan baris kedua 3, 4. Kemudian kita perumum sifatnya 3.2, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli jika determinan A sama dengan seperti nilai mutlak A dan determinan A transpos sama dengan seperti nilai mutlak A transpos, maka determinan A sama dengan nilai mutlak determinan T transpos. Maksud saya determinan A sama dengan determinan A transpos. Kemudian sifat terakhir, misalnya matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli, jika determinan A sama dengan seperti nilai mutlak A dan determinan A inverse sama dengan seperti nilai mutlak A inverse, maka nilai mutlak seperti nilai mutlak atau bisa disebut dengan determinan A inverse sama dengan min 1 per determinan A. Kemudian coba buktikan sifat berikut setelah mempelajari inverse matriks. Sekian pembelajaran Ibu mengenai determinan matriks. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau yang lainnya. Apabila kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih.